apa pun mungkin terkait Lumiere, ada apa sih sebenarnya? Enggak, sebenarnya gini, maksudnya kelihatannya kayak tiba-tiba ini udah berbulan-bulan sih kita pikirkan gitu. Aku ya tepatnya sama Mas Anang pikirkan sebenarnya udah berbulan-bulan karena memang mungkin nggak kita posting karena aku tuh nggak tahu kenapa masalah aku ini tahun apa sih sionya siapa sih ini tahun 2025 ya kayak ular ya malah banyak ular bener kayak lagi bertubi-tubi aja gitu masalah gitu pada saat aku lagi mau lagi kuliah, lagi ngambil S3 dan ini lagi berat-beratnya karena ini lagi penelitian nih, aku lagi penelitian semester ini kalau lancar harusnya tahun depan lulus tapi tiba-tiba aku ada ketipu sama orang, aku ada masalah sama tanah dan yang berat banget buat aku sekarang adalah ya ini ya maksudnya aku memutuskan untuk menutup Lumiere. Kadang-kadang orang itu kan menutup bisnis pasti kayak kalau udah nggak berjalan, kalau udah nggak ada peminatnya gitu dan Lumiere ini aku masih pede banget, masih banyak banget peminatnya, pembeliannya juga maksudnya orang ngasih pas aku tuh memutuskan tutup itu semua komen nggak ada yang jelek bener-bener kayak ya Allah aku nggak bisa beli kamu nangis sih kok kamu kok kayak maksudnya kok harus ditutup sih gitu Lumiere kita ya kue kesukaan kita udah nggak ada dan orang-orang udah nggak nge-brand Lumiere tuh jadi kue public figure gitu. Lumiere tuh udah bener-bener kayak orang udah nggak peduli sama ini punya aku gitu, orang-orang udah lebih peduli ke kayak ini adalah wow rumah itu orang udah lebih peduli kayak ini adalah kue yang memang enak banget gitu, yang memang enak lah gitu. Jadi memutuskan hal ini nggak mudah. Aurel sama Abang juga pas bener-bener aku posting kemarin dan mereka lagi di Korea, mereka shock banget juga kayak Bun kok main tutup, maksudnya nggak ada kemarin kan cuma wacana aja masalah ini kok langsung memutuskan untuk tutup gitu karena karyawan kita juga udah hampir 200 orang kan di mall ada 15 outlet juga kan jadi memang nggak mudah lah sebenarnya tapi aku sama Mas Anang yakin ini jalan keluar terbaik. Alasan pastinya apa sih Bun? Banyak banget orang yang menyayangkan sekali ini disangka gebrakan atau di prank gitu kan ya kayaknya. Ya masa mau ngeprank tutup lu 15 outlet tutup tuh ngeprank ya gimana sih ada aja enggak lah. Atau mungkin ada orang-orang yang nggak suka dalam bisnis ini nggak sih? Oh enggak ini jujur nggak ada berantem sama siapa-siapa, nggak ada nggak suka sama siapa-siapa. Jujur bener-bener hanya ada masalah internal tapi yang aku nggak bisa ceritakan juga apa masalah internalnya. Mungkin yang bisa aku bilang adalah Lumiere ini aku jual kan kualitas nomor satu. Jadi di saat dalam perjalanan kualitas ini sudah berbeda antara satu dengan yang satu dan tidak ada titik temu dan aku juga orangnya idealis banget dengan yang namanya kualitas, nggak akan merubah apapun itu. Itulah intinya aku nggak bisa cerita benar-benar aku nggak mau di sini menceritakan detailnya lah, intinya ya kita Lumiere tutup. Artinya dari pihak manajemen dong yang ya kan ini Lumiere memang milik aku kan, maksudnya ya milik aku juga kan, jadi kita memutuskan ya memang tutup. Ya yang sedih kayak aku sedih sih kemarin Aurel bikin postingan yang ketemu di situ. Iya, ketemu di situ apa jujur sedih. Gak nyangka juga dia akan bikin kayak gitu padahal dia kan lagi di Korea. Ya gitu aja. Bun mungkin karena mungkin ekonomi di dunia lagi terserak-serak mungkin Bunda sendiri mengalami nggak sih kayak kualitas bahan jadinya naik Betul. Mungkin salah satu ya, mungkin dari 10 faktor misalnya. Salah satu nih yang nomor terakhir lah misalnya aku udah berbulan-bulan mencoba pakai contoh keju lah gitu ya, mereknya yang aku misalnya kita rubah gitu
tapi rasanya jadi berubah gitu. Terus nanti HPP-nya berubah, nanti apa hal-hal yang bukan hal krusial buat orang lain tapi krusial buat saya, gitu, ngerti gak? Jadi gimana ngejelasinnya juga bingung gitu. Makanya aku kalau kalian nanya kayak gini, aku tuh bukan nggak mau jawab gitu, tapi ya aku hanya bisa bilang bahwa ada alasan internal yang memang tidak bisa aku ceritakan, tapi ya karena orang bingung mungkin kan, Lumiere lagi laris, Lumiere lagi laku, dan sedih banget lah aku dengan ini. Nggak tadi semua karyawan bisa kumpul kan, cuma beberapa hampir 50 orang aja gitu, yang lain ya udah mencari pekerjaan, karena ini kan udah kita kasih tahu 2-3 bulan sebelumnya. Jadi kita kasih tahu bahwa di 31 Juli kita tutup, jadi udah banyak yang dapat kerjaan juga, alhamdulillah. Dan tadi lagi mikir sama yang masih ada, yang masih setia sama aku, mereka bilang, Bun, yang susahnya ini tuh aku masih nyewa tempat yang di sini ya, kan Lumiere yang lain semua pokoknya udah tutup lah, udah. Yang di sini aku masih nyewa sampai tahun depan 2022. September. Jadi kita rencana, aku nggak mau mencat karyawan aku yang masih ada. Kalau udah dapat kerjaan nggak apa-apa, kita mau bikin bakmi ayam. Jadi kita kayak mau jualan bakmi. Tadi kita udah kayak tes juga. Mereka aja saking, aduh kalau ngomong karyawan aku, mereka benar-benar kayak, Bun bikin sesuatu lagi yuk gitu, kayak maksudnya ini kan tempat masih ada, bikin apa gitu. Ya udah kita bikin aja nih sekarang. Mungkin sementara yang kepikir cuma bakmi, karena bakmi Uteng kan orang pada selalu nanyain kapan sih dijual, dari tahun lalu dipromoin tapi nggak pernah dijual. Ya mungkin kita, dan aku tuh orang tahu kalau aku jual makanan itu selalu aku tutup bukan karena udah nggak, bahasa kasarnya udah kayak nggak ada pembelinya gitu. Selalu tutupnya tuh karena hal yang menurut aku ya udahlah, sama saya bahas lah ya. Jadi gitu. Jadi kayaknya kita akan jualan bakmi. Tapi ada indikasi Jika nggak sih? nantinya lanjut Mbak Mini mungkin laris, banyak yang minat, akan mencoba membuka lagi. Pokoknya kalau aku nanti akan jualan lagi, aku nggak mau bekerja sama. Aku pokoknya mengerjakan pekerjaanku tuh sendiri. Gitu intinya, karena aku aku tuh kayaknya aku tuh orangnya idealis pertama, dan aku tuh mungkin karena seniman, bukan pembisnis tulen gitu. Jadi bagi aku tuh kualitas nomor 1. Terus kalau jual nggak mau mahal-mahal. Kalau kerja sama orang nanti takutnya akan berbeda visi dan misi. Tapi kalau orang pun punya pembisnis punya visi misi yang berbeda, itu pastinya wajar juga kan ya gitu. Jadi kita nggak bisa salahin siapapun. Tapi kalau nanti pokoknya suatu saat aku mau bikin usaha makanan lagi, aku maunya 100% aku kerjain sendiri. Jadi ini bakmi bener-bener aku, investornya adalah timku yang tadi yang berapa orang gitu. Bukan investor mereka, partner. Maaf, investornya ya saya, partnernya mereka nanti mereka akan bikin kayak kita mau jualan bakmi, ini jadi ajang promo dong ini jadinya. Jualan bakmi, kamu promoin ya, bakmi sama ada es campur. Itu doang sih yang baru kepikiran. Ya, ini semua untuk mereka kan nanti. Iya, karena kan karena yang dari tanggung jawab kamu lah. nggak, bukan tanggung jawab aku juga, mereka juga nggak minta aku untuk bertanggung jawab. Aku kasih tahu orang pun 3 bulan sebelumnya, jadi nggak langsung kita tutup ya bulan depan. Jolim banget gitu ya, nggak juga. Jadi mereka udah 2-3 bulan yang lalu yang di 15 outlet itu kita kasih tahu bahwa kita akan tutup gini-gini, silakan kalian ngelamar di tempat lain. Dan semua yang bertahan di sini yang benar-benar dari tahun 2019 sama aku, jadi kayak kita udah bestie gitu. Jadi mereka nggak mau, ayo Bun kita bikin apa lagi. Mereka tuh selalu percaya kalau aku jual sesuatu tuh pasti laku katanya, cuma ada aja gitu. Bun mungkin juga Awal pecah kongsi merintis ada ya, Bun? Lumiere itu dulu gimana? Oh bukan pecah kongsi, memang ini aku
dengan partner kita, tapi kita nggak ada masalah ya, karena partner aku ini luar biasa baik, hanya tidak sevisi misi aja. Dan nggak ada masalah, maksudnya berantem atau apa, nggak ada. Memang mereka, apalagi partner aku ini salah satu atau dua orangnya ini kita kenal baik gitu, dan kita masih baik banget. Justru dia yang bilang, San, lo kalau bisnis tuh sendiri deh, karena lo tuh idealis banget dan semau lu, dalam maksudnya kayak mau harga berapa, maunya nggak mau ganti, pokoknya orangnya tuh saklek kalau yang namanya barang gitu. Sedangkan kadang-kadang kan kalau kita mau jualan harus ada yang di adjust ya. Aku tuh enggak gitu, tipe yang kayak nggak bisa harus gini ya, harus rasanya sama kalau ini gitu. Jadi ya emang harus, kalau suatu saat buka usaha lagi harus sendiri aja. Partnernya ini dari kalangan public figure juga atau pure businessman gitu? Oh enggak lah, nggak ada public figure. Aku nggak mau kerja sama, aku nggak mau punya kayak enggak lah, udah enggak, pokoknya enggak. Lu tuh salah ngomong gue. Bun, anak-anak nggak mau ngambil alih. Siapa misalnya? Iya. Aku belum tahu, sempet kayak pertanyaan kamu bisa baca orang hebat. Sempet tadi pagi jam pagi lah gitu, pas aku ada ngepost sedih gitu kan. Tadi aku lupa jam berapa, tuh si Aurel ngomong di grup, ntar kita bikin lagi yang lebih enak kok Bun gitu. Ada ngomong kayak gitu sih gitu. Tapi ya Lumiere ini kan punya aku, namanya juga brandnya punya aku, full punya aku. Ya mudah-mudahan kalau nanti Aurel mau buka lagi Lumiere, tapi kan pasti nggak mudah ya, maksudnya. Tapi dia ada WA gitu, membesarkan hati kayak, tenang Bun, nanti kita bisa bikin lagi lah, jangan sedih gitu doang sih. Tapi itu juga cukup membesarkan hati ya. Bun pernah mengalami ini nggak sih Bun, kayak gak laku, pernah mengalami seperti itu nggak sih? Belum, makanya alhamdulillah. Bahkan ini demi Allah boleh ditanya ke semua karyawanku, 2 bulan ini semua yang ke Lumiere di PIM atau di mall-mall ya, kalau di sini di outlet ini aku nggak, memang kita pokoknya kita tuh lakunya di mall aja, di semua mall tuh kita tuh laku banget gitu. Jawabannya gini, udah nggak niat jualan ya Mbak? Kok cuma jualannya sisa crispy puff sama apa Neng? Roti ya, sama roti doang. Gitu. Bunda udah nggak niat ya ngomong gitu, padahal bukan nggak niat. Beberapa harga ya ini ada yang naik, terus aku nggak mau ganti gitu, intinya gitu lah. Jadi aku nggak jual, aku mendingan nggak jualan daripada harus ganti. Kualitasnya. Betul, asal ada yang bisa sama, aku coba enak baru. Tapi bisa nggak artinya Lumiere tetap tapi dengan versinya Ashanti dan tapi ada tambahan? Kalau memang ini kan brand 100% milik aku, cuma ya aku nggak punya apa-apa aja kan, nggak punya, cuma punya brand doang kan. Jadi ya mungkin aja terjadi kalau misalnya, doain aja kalau memang. Tapi aku nggak mau, kan aku udah bilang aku nggak mau nyari investor, aku nggak mau. Kenapa? Oke, aku kasih tahu satu lagi. Kenapa aku juga kan bisa aja Bun bikin, udah orang punya bunda sendiri ya udah kerjain sendiri aja. Di 2 bulan yang lalu aku habis kena musibah, jadi adalah ya, makanya aku tuh sebenarnya orangnya kan nggak gampang menceritakan hal-hal kayak gini ya kalau nggak ada masalah ini gitu aja. Pokoknya aku habis kena musibah, jadi habis kena uang besar juga gitu. Jadi itu yang membuat aku tidak memutuskan tadinya untuk menjalankan ini sendiri dulu gitu. Bun, tadi kan di awal sudah bilang katanya ada ditipu juga sama orang. Apa ini ada sangkut pautnya? Oh iya itu betul, tapi bukan urusan Lumiere, itu urusan pribadi. Anakku sering ketipu kan, memang ya, ketipu uang ya maksudnya. Tapi akhirnya imbas ke penutupan Lumiere ini juga gak sih Bun? Kenapa? Akhirnya berimbas ke penutupan Lumiere ini. Iya, gara-gara orang itu yang harusnya tadinya aku pengen ngejalanin ini sendiri gitu kan, udah punya full sendiri, jadinya ya jadi nggak bisa. Berapa Bun jumlahnya? Kan ini jadi ke arah yang lain ini ya lah. Udah lagi diproses soalnya, jadi lagi aku proses ke kepolisian. Udah 3 bulan nih belum ditahan-tahan orangnya. Masalah di mana Bun? Masalah apa? Tangan ya Bun.
gitu. Beda lagi itu, aduh. Beda lagi. Bun ini udah dilaporin berarti udah bikin LP di Udah, ada aja nggak boleh. Fokusnya Lumiere aja, fokusnya aku jualan bakmi aja. Dan kalau kemarin kan soal tanah ini apa Bun di sana? Ini sendirilah pribadi karena kebodohan saya. Karena aku tuh lagi hektik banget sama, mungkin nggak kelihatan aja ya, aku lagi stres banget yang namanya ambil S3 itu ternyata tidak semudah yang aku pikirkan, apalagi ngambilnya juga di salah satu universitas yang menurut aku kalau aku bisa lulus S3 di sini, aku harus jadi presiden, guys. Aminin dong. Amin. Jadi mungkin aku akan lulusnya lebih mundur lagi, cari alasan aja. Kayaknya akan mundur, tapi ya nggak tahu ya, kita lihat. Tapi pelakunya tahu ya Bun? Udah dilapor, ini gimana nggak tahu sih. Lumiere ini bakmi Lumiere. Mas Ano seperti apa sih Bun menjadi garda terdepan untuk Aduh, Masya Allah ya. Aku tuh mungkin aku dikasih cobaan di hal lain, tapi aku dikasih Allah kasih aku, kayaknya memang bener ya kata-kata kita selalu dikasih cobaan di batas kemampuan kita. Allah tahu yang aku nggak kuat tuh adalah keluarga. Jadi aku alhamdulillah dikasih cobaannya tuh di luar itu, tapi diberikan keluarga yang mulai dari suami, anak, menantu, calon menantu, cucu, bahkan orang yang tidak sedarah sama aku di rumah atau karyawan aku yang udah kayak keluarga gitu. Jadi ya disitunya aku yang membuat aku kuat. Jadi cobaannya tuh yang aku masih kuat hadapinnya yang lain. Bun, maaf, boleh dibilang maaf bang, boleh dibilang bagus nggak sih Lumiere? Oh enggak dong. Tar dulu. Enggak lah. Itu kan kalau kita nggak laku ya. Kalau nggak laku baru. Kalau ini kan tutup loh. Ini sewanya masih sampai tahun depan. Mall-mall yang 15 tutup pun masih lama-lama sewanya. Dan produknya udah dicari orang. Kamu pernah nggak misalnya tanya deh nanti customer Lumiere, nggak ada sih kan ditutup ya. Maksudnya kamu boleh tanya karyawan aku nanti kamu wawancara nih gitu. Lumiere tuh banyak 2 bulan ini nanti komen. Kamu buka komen aku di TikTok sama komen aku di IG, semua jawabannya banyak banget yang pantesan kalau ke Lumiere udah nggak ada barang. Pantesan kalau ke Lumiere jualannya cuma roti sama puff. Padahal kita ada banyak banget produk kan. Untung apa rugi? Apa? Jadi Lumiere untung apa rugi? Mau aku kasih tahu Om? Om, jangan dong. Boleh Om. Boleh Bun, boleh. Pokoknya Lumiere, Nana mana orang finance-ku? Nana, sini Nana. Ki, handphone turunan Ki itu. Oh jangan di, oh ya boleh sini aja. Nah, ini adalah orang finance aku. Pakai masker. Iya dia sakit jangan. Omsetnya Lumiere Karena aku lagi luar biasa nggak Kan lagi. tiap tahun. luar biasa bukan Nah udah sudah segitu dikit aja. Jadi Lumiere nih Udah kedengeran. banyak banget yang kaget karena maksudnya kita masih laku banget, masih banyak banget. Mau nggak boleh semua. Saya masih, bahkan aku baru jualan 2 bulan yang namanya Lumi Bread keju, baru 2 bulan. Enak banget. Itu sampai teman-teman influencer food blogger, ada chef, teman-temanku chef yang kayak istrinya Nura tau kan mamanya Rasya, mama sabungnya Rasya, itu sampai nelfon katanya marah sampai nelfon, Mbak ini sebenarnya dijual apa enggak sih si Lumi cheese bread ini, sampai kayak gitu karena emang nggak ada barang. Pokoknya aku nggak ada barang gitu. Udah 2 bulan ini tuh barangku tuh kadang enggak karena gitu. Udah jangan nanya yang makin jauh dari situ lah. Ya, silakan kembali. Apa? Ketika memutuskan Mas, gini dikit dong Mas. Aku sebelum memutuskan intenti bisnis kan pasti ada resiko yang kayak seperti ini. Lu udah dipikirkan belum sih? enggak. Jujur dulu tuh kan
kenapa dulu ngambil S2-nya bisnis? Karena emang aku tuh pas aku belajar, jiwaku tuh memang ternyata aku jago di membuat, aku suka makan, aku tahu makanan enak, aku jago menciptakan sesuatu. Tapi kadang-kadang aku nggak bisa mengadjust, aku tahu ini kelemahan aku nggak bisa mengadjust yang mana yang harus mungkin kita harus bisa terima lah kalau misalnya ini diturunin sedikit atau ini harusnya diganti sama ini. Nah itu kan adalah idealis aku ya gitu. Itu yang tidak sejalan. Kalian emang bakalan nayangin semua full nih aku omongin kayak begini? Bayangin Bun. Bun, tapi nggak merasa bersalah dengan idealis Bunda sendiri? Enggak. Yang menyebabkan? Enggak. Keputusan aku ini aku tidak menyesal. Karena aku bangga sama keputusan, aku bangga dengan yang aku lakukan. Total ada berapa outlet Bun sama jumlah karyawan yang kenal lain? 15 outlet tadi pas lagi pada ngomong-ngomong hampir 200 karyawan, 15 outlet. Yang di Jakarta aja atau yang di luar juga? Sama luar kota. Kita kan emang Lumiere nggak limit, memang baru 14 Maksudnya lah. bukan karena bangkrut, tapi karena tidak ada kesepakatan. Jangan dong, ya Biar amit, gitu. amit. Karena tidak ada kesepakatan dengan Pokoknya pihak- iya kita berpisah. Aku tadinya berdua bersama, bukan bersama. Kita memutuskan untuk tidak bersama lagi. Itu aja. Jadi dan dengan baik hati mereka memberikan balik nama Lumiere ini buat aku. Jadi kenapa aku juga nggak memperbesar ini karena nggak ada berantem, nggak ada masalah yang mereka rebutan nama atau apa. Baik sekali kok partner aku ini. Cuma memang kita tidak sevisi misi. Itu aja. Jadi bukan masalah bahkan tidak ada mereka nama Lumiere mau diambil, nggak ada. Pure bener-bener. Hah? Visinya benar. Keren juga kamu ini ya. Visi aku mempertahankan kualitas rasa yang aku jual dari awal. Visi aku bisa memberikan customer Lumiere aku yang mereka inginkan dari awal mereka beli. Jadi kayak 2-3 bulan ini banyak banget yang kayak 4-5 bulan ini, Bun kok rasa puffnya beda, Bun kok lavanya beda gitu, Bun kok ininya beda. Dan tanpa mereka ngomong pun ya aku kan udah tahu, dan ternyata kan tidak bisa berjalan dong kalau berbeda gitu. Itu aja sih jadi nggak ada Lumiere. Jadi benar kamu juga gitu, nggak menutup kemungkinan dengan adanya Lumiere. Dan aku sebenarnya belum ngobrol juga dengan anak-anak, tapi saat ini aku belum jujur aku lagi ada masalah yang lain yang aku belum bisa, otakku tuh belum bisa mikir panjang. Saat ini ya aku berpikir untuk kita tutup dulu aja deh gitu. Tapi kalau misalnya Lumiere nanti akan buka lagi nggak, who knows. Tapi ya kalaupun akan buka lagi 100% akan saya jalankan sendiri. Mungkin kalian ada yang mau jadi kayak kan nggak mau investor ya. Tanggapan masalah gimana? Wah dia sih yang paling, yaitu masalah penutupan ini pun aku sempat cekcok karena menurut dia tadinya dia nggak percaya gitu. Maksudnya 6 bulan yang lalu dia nggak percaya bahwa kalau ini diginiin tuh orang akan orang akan tahu. Tuh dia nggak percaya. Dia pikir kamu tuh juga harus berpikir bukan hanya dari segi kamu yang punya brand, kamu yang dengan kamu yang nggak mau kualitas harus sama dan lain. Kamu harus pikir dari segi lain. Pas orang banyak yang ngerasa ininya kok ininya nih, akhirnya dia baru emang kamu. Bun, nama bakmi udah kepikiran belum? Brandnya? Itu aku belum ada karena ini semua signage masih belum ya untuk ngeganti secepat itu. Dan aku buka karena aku juga nggak mau mereka biar nggak kerja lama, jadi aku minggu depan udah buka bakmi. Harganya berapa? Pokoknya kalau Bunda jualan tuh nggak akan mahal. Nah ya harga bakminya ada 5 bakmi sama ada 3 es campur, enak banget. Ini dibalik kesedihan ada promo juga ya. Tapi masih buka outlet sampai sekarang Lumiere apa aja Bunda dipertahankan?
semua tutup. Berarti PIM juga program kamu kan di sana kan masih ada tuh. Tutup. Nah, kalau kan aku bilang Lumiere semua tutup, nggak ada udah. Ini aja. Kalau di mall kan mungkin sama partnerku diganti dengan brand lain ya bisa. Kalau ini kan karena aku yang di sini dan masih sampai September tahun depan, masa aku nggak jualan apa-apa kan sayang kan. Jadi aku jualan bakmi aja. Tadinya mau jualan yang lain cuma yang kayaknya bakalan laku tuh lihat tuh teh jadi dapur bakmi uteng, karena bakmi uteng ini setiap tamu yang datang semua nyobain bakmi uteng. Kan kalian tahu kan Mas Anang di FB di mana masakan uteng udah terbaik deh pokoknya ya kan. Jadi mungkin akan aku buat brand masakan uteng mungkin ya, belum nggak nyampe, belum mikir sampai itu siapa. Nah itu customer datang, kalian siapa Mbak Vida? Oh bukan. Siapa tahu ada yang belum tahu, kalian bisa nanya karena banyak banget yang yang menyayangkan Lumiere itu. Kecuali ada yang komen lah emang nggak enak, lah emang nggak laku, tambah boleh kalian ngomong kayak gitu. Ini nggak ada satupun komen kamu aku bacain kan. Aku baru bener-bener kayak bacain komen tuh baru kemarin bacain di TikTok maupun di IG. Nggak ada, semua menyayangkan. Bun, kalau bisa balik Kesehatan Bunda seperti apa Bun? Dengan adanya kasus, dengan adanya Aku udah 2 kali ke psikiater, jujur, karena penyakit nggak bisa tidurku muncul lagi. Akhirnya aku udah di sleep study pun kemarin di rumah sakit, hasilnya ya nggak ada, memang stres akut aja gitu. Karena aku tuh stres akutnya kayak gini loh, kayak aku kan tahu karyawan aku tahu, ada yang aku tahu anaknya, ada yang aku tahu juga misalnya dia anaknya 3. Kalian tahu kan cari kerja sekarang gampang? Enggak kan, susah gitu. Terus kayak belum lagi dengar kayak ih gila, lu tuh enak banget loh, masa sih lo tutup, kata-kata yang bikin stres. Belum lagi aku juga lagi ada masalah ini, belum lagi aku kapan nih udah di grup kampus, ayo Bunda Asanti kapan turun penelitian, udah kayak aku yang lagi aku udah ngobrol sama psikiater, katanya memang kamu lagi stres tingkat tinggi aja gitu. Jadi makanya kalau ini mau healing sama cucu, dititipin cucu sama kakak dia sama abang, udah tuh bawa cucu deh, aku lagi di Korea biar Bunda nggak terlalu stres. Jadi abis itu siang ini mau bawa mereka aja, mau bawa mereka keluar kota. Ya Amina lucu banget ya Bun. Gedein banget ceritain dikit aku. Aduh duh, lagi sedih gini jangan ceritain gitu deh Mbak. Lagi kayak gini aku lagi lemes. Bun, mengingat perjalanannya nggak begitu mudah. Ketika COVID pun yang lain pada tutup, Bunda malah tetap masih bertahan ya Bun. Bisa dikatakan Mbak, tahun ini tahun nanti dibalik kamera. Kalau aku COVID buka 2 bulan, 2 bulan aku buka, tutup sebulan karena COVID. Pas buka lagi, orang ngantrinya ngelingker. Orang waktu itu online juga gila-gilaan, dan nggak ada mbak, ini nggak ada itu. Pokoknya 2019 sampai 2025 ini ya, walaupun nggak mungkin 3 tahun pertama tuh wow banget ya, tapi di 3 tahun terakhir ya orang kalau lihat penjualannya Lumiere, orang inilah wah gitu lah. Saya Lumiere tuh laku lah gitu. Tapi ya udah lama, udah ini ulang-ulang mulu. Oke. Dan itu cukup. Bun, makasih lagi nih Bun. Apa head update? Apa sih yang dalam ini yang dibaca? Kepopuleran materi kemudian bisnis sudah pernah dijalan juga, sekarang Itu bagus. apa yang Aku semua kan udah aku rasa, maksudnya kayak Masnya tadi bilang ya, udah ada anak, cucu, suami, apalagi sih yang mau dicari gitu ya. Alhamdulillah aku tuh tipe orang yang nggak pernah punya rasa iri orang mau lebih, karena aku selalu melihat yang di bawah aku juga banyak gitu. Aku tuh orang mau punya lebih dari aku, makanya kalian aku susah, aku seneng, nggak pernah tahu juga, karena aku hidup tidak memaksakan diri. Aku lagi nggak ada uang, aku
mengetatkan ikat pinggang, aku lagi ada, karena aku hobinya travelingnya aku bisa apa. Jadi aku tipe orang yang nggak harus terlihat ya aku begini atau aku begitu, jadi hidupku nggak capek gitu. Tapi purposeku apa? Aku ingin di umur aku yang aku udah mau 42 tahun, aku ingin bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau buat diri aku insya Allah udah cukup. Aku ya kalian tau lah di beberapa tahun terakhir sakit ini sakit itu, dan di 2 tahun ini aku bisa sehat walafiat kayak gini tuh, apalagi sih yang aku mau. Kalau aku lagi sholat, kamu udah dikasih sehat, udah dikasih kayak begini, keluarga kamu udah ini, udahlah gitu, mau minta apa. Aku ingin bisa bermanfaat buat orang banyak. Aku ngambil PSDM juga, aku bisa bermanfaat nantinya ilmuku buat orang banyak. Udah nggak pengen lain gitu. Pun S3 kan menyedot pikiran. Ya itu kan artinya berarti kan bisa aja aku ngambil S3 kalau cuma untuk gelar nih, ambil aja S3 pokoknya nanti udah ada gelar yang online misalnya, atau ambil aja S3 di mana gitu kan bisa aja. Kenapa aku ngambilnya di UNER? Karena ya aku mau cari ilmu di situ. Aku punya tantangan yang kayak kalau aku bisa sampai lulus di situ, dari situ ya ilmuku harus bisa bermanfaat buat orang banyak. Bun, Terus soal tanah. Sedikit update Bun, ini Bun, kan tadi kan Bunda bilang karyawan sebelumnya sudah diinformasikan Ya. 3 bulan sebelumnya, dan sudah ada yang beberapa mendapatkan. Bukan beberapa, ini hebatnya ya. Beberapa staff kitchen aku, mereka cerita, kan kita masih baik, Bun. Kalau kita ex Lumiere, kita apply di kitchen lain, kita diterimanya gampang banget. Ini tuh benar-benar testimoni dari mereka. Kenapa? Aku bilang, kok bisa gitu? Iya, mereka bilang, wah tuh Bunda Shanti sih kuenya enak banget. Kenapa kok kalian udah dia kasih penjelasan langsung diterima. Aku tuh dengar mereka ngomong gitu lumayan bahagia juga sih. Nah, bagi yang karyawan belum Itu dapat yang belum, kerjaan, bukan karena mereka belum dapat kerjaan. Memang mereka nggak mau cari kerja karena mereka merasa Bunda nih pasti iya akan ngapain lagi nih, nggak tahu nih. Contohnya bakmi ayam ini gitu, ya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan artinya mereka setia untuk Oh. menunggu gebrakan dari Bunda. tuh itulah yang masya Allah banget. Dan kayak tadi ya, lihat mereka ikut, aduh sedih deh pokoknya. Sebenarnya sih pun karyawannya wawancara sama Bunda, didampingin sama Bunda. Karyawan Bunda ya. Mau nggak dia? Ada siapa? Oh iya, the best deh Bu, siapa? Enggak ada semua. Aku kelihatan. Coba Umi. Coba Umi, Iman. Kamu siapa? Ini deh ya. Umi, Iman, Dinda. Sini. Tapi nasib Ojan aman ya, Bun? Ojan tidak aman karena Ojan yang memberi info ke teman-teman terus tuh dia adalah cepu Ojan. Man. Enggak. Ojan tuh kesayanganku loh. Ya Jan. Ojan tuh kesayanganku. Aman nih Ojan. Ojan aman aja. Gak semua public figure mau terima wartawan lo kerja. Iya. Betul, Bun. Kalau enggak bahaya nih. Jangan nangis dong Jan. Nangis loh dia tuh. Nangis. Coba Nah. Jon. Kemana Bun? Apa? Berarti mie ayam Ojan dong, Bun. Ini Oke. namanya Iman, ini Mbak. Dinda, ini Umi. Nih, udah dari tahun 2020 sama aku. Ceritain dong. Ceritain dong satu persatu. Selama kerja sama Bunda. Awas dong. Ya tentunya waktu pertama itu waktu zaman COVID ya. Aku waktu itu putus kuliah dan waktu itu untuk mencari pekerjaan itu susah pada tahun 2020. Jadi kebetulan ada lowongan nih di Lumiere kan. Terus yang saya tahu itu tuh Lumiere menerima nggak memandang mau kamu gimana gitu kan. Alhamdulillah saya terima dari tahun 2020 dan alhamdulillah sampai sekarang banyak banget pengalaman yang udah saya dapat dari Lumiere, dari Bunda juga banyak
didikan yang oh iya ternyata gini ya kerja. Mas Iman megang apa namanya job desk-nya apa sih? Aku di Central Kitchen. Bun mukanya mirip Ajril ya. Adiknya Jiel. Terus sekarang Mas Iman sendiri udah ada kerjaan apa tetap sama Bunda stay? Bikin bakmi lagi. Aku sampai sekarang masih sama Bunda sih. Alasannya? Alasan? Karena satu passionku karena masak, yang kedua memang mungkin hati aku masih di sini. Ya bukan karena aku man. Ya tentu karena Bunda dong. Pasti. banyak boleh mbak. Sebagai Kalau aku perjalanan bisa kerja di Lumiere itu pas dari zaman Covid aku kena PHK di kerjaan sebelumnya. Kayak acara TV lu. Awas ya nggak ditayangin bikin mereka terkenal. TV semua pun. Iya terus. kamera mbak. Terus aku tuh sama perjalanannya hampir sama kayak Kaiman. Aku nyari-nyari loker karena kayak emang di zaman Covid itu kan susah ya, kayak aku juga sedih. Aku buat keluarga ternyata Lumiere nerima gitu, masih mau nerima karyawan padahal dengan situasi yang sangat mengguncang. Padahal aku aja kena PHK di kantor sebelumnya, tapi Lumiere mau nerima karyawan dengan keadaan yang masih sedih banget. Terus Bunda ini dulu bar, misalnya bar ya? Iya. Di sini bar. Dulu bikin apa-apa masih kayak sekarang suruh bikin minuman apa jago banget. Iya. Aku juga sampai sekarang bertahan di Lumiere karena aku cinta sama Lumiere, terus aku juga ngerasa nyaman kerja di sini. Keluarganya tuh dapet banget. Dan Bunda tuh nggak pernah membeda-bedakan mau keluarga atau karyawan tuh semua disamaratakan sama Bunda. Jadi kayak aku nyaman banget kerja di Lumiere. Sedih Bun. Tetap stay ya Kak? Bikin es sekarang, apa es campur. Nggak apa-apa, yang penting aku masih kerja sih. Kalau Umi gimana? Kok kenal janjian ya? Oh barusan ya? Kan Kayak Umi nangis Umi. Aku sama persis dengan Bang Iman dan Kak Dinda. bagian apa kamu? Aku sebagai admin dan justip. Jadi awal pertama kali aku di sini di Lumiere ini pada saat Covid juga, yang benar-benar kita semua tuh susah untuk mencari pekerjaan. Namun Bunda berani membuat lowongan pekerjaan buat orang-orang yang benar-benar butuh kerjaan gitu. Dari awal kita berjuang bareng, dari rame terguncangnya Lumiere sampai detik ini yang mungkin kita nggak nyangka sih, tapi saya berharap Bunda masih mempekerjakan kita semua di sini, dan terima kasih banyak buat Bunda sudah mau menerima kita semua di sini sebagai karyawan. Dan salut sama Bunda, walaupun kita lagi di bawah, tapi Bunda masih mempertahankan dan memikirkan kita supaya kita semua tidak keluar dari sini gitu loh. Jadi kita bertahan di bakmi ya Bunda. Bakmi Buteng. Iya, bakmi Buteng. Bun, bisa dikatakan tahun ini tahun terberatnya Bunda. Wah iya. Secara Nggak boleh nggak. Ini akan aku tuh yakin kita semua tadi ngobrol yakin. Dan mereka tuh tadi pas kita ngumpul bareng gitu kayak, aduh Bun nih bakmi paling 1-2 bulan Bunda pasti akan bikin sesuatu yang lebih hebat lagi. Terus ada yang nyeplak, kalau bakminya laku gimana katanya, kita buka di beberapa cabang. Enggak aku bilang nggak mau kan itu butuh cari dana lagi, investor yang nggak mau, aku mau buka ya kalau laku ya udah di sini aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi mereka bilang
ya tadi adalah yang kita nggak bisa bahas. Kita sebenarnya ada sih pikiran kayak apa kita bikin gini cuma itu kayak omongan karena kita tadi lagi kumpul. Yang jelas sekarang kita fokus dulu lah sama Bami sama es campur gitu. Ya. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Thank you.